teman-teman, kembali lagi sama aku Mutia. Nah, video kali ini itu lanjutan dari pembahasan video kita minggu lalu ya teman-teman. Dimana minggu lalu kita itu sudah membahas Parlemen Simon de Montfort. Gimana? Seru nggak teman-teman cerita yang kemarin? Seru dong ya pastinya. Sebelum masuk ke materi kita minggu ini, gimana kalau kita review dulu materi minggu kita kemarin? Yuk kita review sebentar. Oke, langsung aja di video kali ini kita lanjut pembahasan kita di materi Model Parlemen 1295. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Raja Edward I memerintah Inggris setelah kematian ayahnya, yaitu Raja Henry III. Ia memerintah Inggris dari tahun 1272 hingga kematiannya 1307. Selama memimpin Inggris, ia bertekad memperkuat kekuasaan raja dan memperbaiki sistem hukum. Salah satu kebijakan yang paling dikenang dari masa kepemimpinannya adalah reformasi hukum yang melibatkan kodifikasi dan pembaharuan undang-undang. Edward I mendapatkan julukan Edward Longshanks karena tinggi badannya dan Hammer of the Scots atau pemukul bangsa Skotlandia karena penaklukannya. Edward I dikenal sebagai raja yang kuat dan agresif. Saat itu, Edward sering sekali membutuhkan dana yang besar untuk membiayai kampanye militernya, terutama dalam perang di Wales, Skotlandia, dan perang 100 tahun dengan Prancis. Untuk mendapatkan dana yang jumlahnya besar, raja tidak dapat lagi mengandalkan pajak dari para bangsawan. Ia perlu melibatkan masyarakat luas, termasuk perwakilan dari kota-kota dan wilayah-wilayah pedesaan. Karena inilah Raja Edward I membuat pertemuan parlemen pada tahun 1295. Raja Edward I menulis dalam surat panggilannya Quod omnes tangit om omnibus operit jebet, yang artinya apa yang menyentuh semua harus disetujui oleh semua. Lalu istilah parlemen model dicetuskan oleh William Stubbs tahun 1825 sampai 1901 dan kemudian digunakan juga oleh Frederick William Maitland. Raja Edward I memanggil parlemen untuk mengadakan pertemuan di Westminster. Tujuan panggilan pertemuan parlemen ini adalah untuk meminta bantuan keuangan karena Edward I membutuhkan dana besar untuk perang. Tidak hanya meminta bantuan dana, Edward I juga memperkuat kekuasaannya dengan memperluas dukungan politik dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Ia berharap mendapatkan legitimasi atau pengakuan yang lebih luas atas kebijakan pajak dan militernya. Pertemuan parlemen ini mengundang dari dua kelompok utama yang mewakili berbagai lapisan masyarakat, yaitu kelompok pertama House of Lords atau Majelis Bangsawan, yaitu ada bangsawan besar atau baron, tokoh gereja, uskup dan abbas, serta para bangsawan tinggi. Kelompok kedua House of Commons atau Majelis Rakyat, yaitu borough, kota, dan wilayah shire, kabupaten. Setiap county atau daerah mengirimkan 2 kesatria dan borough mengirimkan 2 warga negara. House of Lords memiliki 3 keanggotaan secara umum. Yang pertama, Lord Spiritual yang terdiri dari 26 uskup senior dari gereja Inggris yang memiliki peran sebagai pemberi nasihat tentang isu-isu moral dan etika. Yang kedua, Lords Temporal atau Life Peers, yaitu anggota yang diangkat seumur hidup oleh raja atas rekomendasi menteri. Lalu yang terakhir, Lords Temporal atau Hereditary Peers, yaitu bangsawan yang mewarisi gelar dan posisi mereka secara turun-menurun. Fungsi utama House of Lords adalah sebagai legislasi yang meninjau, mengkaji, dan memberikan revisi terhadap undang-undang yang diajukan oleh House of Commons. Pada abad ke-14 terpisahkan dari perwakilan rakyat biasa, ini menciptakan fondasi bagi House of Lords yang kemudian bertindak sebagai penasihat raja, memberikan pandangan dan persetujuan dalam pengelolaan urusan negara. Mereka banyak memonopoli keputusan politik dan memiliki wewenang untuk menolak atau menerima undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan House of Lords mulai berkurang. Melalui Parliament Act tahun 1911, kekuasaan ini dibatasi dan mereka hanya bisa menunda undang-undang, bukan menolaknya secara permanen. Parliament Act berlanjut pada tahun 1949 yang membatasi kekuasaan mereka dan mengurangi 1 periode penundaan menjadi 1 tahun.
House of Commons memiliki 650 anggota yang dikenal sebagai Members of Parliament yang dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Para anggota biasanya berasal dari partai politik yang berbeda. Partai politik dengan kursi terbanyak akan memiliki Perdana Menteri yang bertanggung jawab memimpin dan pemerintahan. Dan Speaker of House adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengaturan sidang dan memastikan debat di House of Commons berjalan secara adil dan sesuai aturan. Fungsi House of Commons adalah sebagai legislasi atau membuat undang-undang, pengawasan pemerintah, debat kebijakan publik, representasi rakyat, dan mengontrol anggaran pemerintah. Ciri utama model parlemen adalah representasi yang lebih luas, di mana para kesatria dan warga kota terlibat dalam pembahasan pajak dan kebijakan nasional untuk pertama kalinya. Lalu, Edward I mengenalkan prinsip what touches all should be approved by all, bahwa apapun yang berdampak pada seluruh masyarakat harus disetujui oleh seluruh masyarakat melalui perwakilan masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting bagi perkembangan parlemen Inggris. Yang terakhir, model parlemen dipanggil terutama untuk memberikan persetujuan atas nominal jumlah pajak yang dibutuhkan Edward I untuk membiayai perang. Meskipun awalnya parlemen hanya bertujuan untuk mengumpulkan pajak, parlemen ini juga menjadi wadah untuk menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat. Hal ini dilakukan anggota parlemen sebagai imbalan atas dana yang diberikan untuk kampanye militer tahun 1296. Model parlemen tahun 1295 adalah titik balik dalam perkembangan sejarah politik yang membawa representasi rakyat lebih luas ke dalam pemerintahan dan menjadi dasar bagi perkembangan sistem parlemen bikameral dan demokrasi representatif yang lebih modern. Nah, teman-teman, selesai juga pembahasan materi kita minggu ini. Gimana, seru nggak sejarah minggu ini? Oke, jangan lupa tungguin terus ya. Untuk minggu depan, aku bakal bawain sejarah negara Inggris yang lebih seru lagi. Stay tune ya!